Salam saudara-saudariku, kita membahas yaitu eh, tentang akhir zaman menurut gambaran yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Yang pertama menjadi gambarannya Bapak Ibu kasih nama Yesus, mulai dari poin yang pertama sampai poin yang terakhir di sini di dalam kitab Wahyu pasal 1. Di situ digambarkan bahwa Yesus tampil sebagai imam besar Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, dan menjadi mempelai pria surga. Dia adalah menjadi mempelai bagi wanitanya, dan wanitanya adalah jemaat. Dia tampil untuk menjadi imam besar, pelayanan seorang imam besar, yaitu pelayanan yang luar biasa untuk melakukan yaitu satu kuasa mukjizat. Dan di dalam pasal 2 sampai pasal 5 di sini dikatakan adalah kesempatan bagi bangsa kafir untuk masuk di dalam tubuh Kristus. Ya. Siapa bangsa kafir itu? Mereka adalah bangsa yang bukan bangsa pilihan Tuhan, yang bukan bangsa Israel. Mereka semuanya masuk di dalam kesatuan tubuh Kristus yang esa di akhir zaman. Berbagai dominasi gereja, berbagai agama-agama yang ada di bumi ini, ya, mereka menyatu di dalam tubuh Kristus dan menerima Yesus adalah sebagai Tuhan di bumi. Dan pasal 2 sampai 3 di sini terjadi adalah masa penyucian bangsa kafir yang bukan bangsa pilihan Tuhan. Ya, mereka disucikan. Yang digambarkan di situ ada 7 jemaat, dan 7 jemaat itu adalah 7 karakter. Dan yang 7 karakter itu, itulah yang diproses, dan itulah yang disucikan. Yang disucikan karakternya untuk benar-benar menyatu dengan kesatuan tubuh Kristus. Dan masa-masa itu kita disucikan benar-benar terjadi, yaitu masa penampian untuk membentuk satu karakter menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pasal 6 sampai pasal 7 yaitu terjadi yaitu penyucian bagi bangsa Israel. Ya. Di dalam pasal kitab Wahyu pasal 6 sampai pasal 7 yaitu berbicara penyucian kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka juga disucikan. Masa penyucian itu berbagai, mereka mengalami banyak ancaman kepada bangsa-bangsa yang lain. Tujuannya adalah untuk memberitakan tentang Kristus itu adalah sebagai Tuhan dan sebagai hakim di bumi, dan begitu juga di surga. Dan mereka menyatu dengan bangsa-bangsa kafir. Bangsa kafir itu artinya bangsa yang bukan bangsa pilihan, karena bangsa pilihan itu adalah sudah jelas adalah bangsa Israel. Dan mereka menyatu, dan mereka menerima ajaran, dan mereka menerima kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan di atas bumi itu. Di dalam Wahyu pasal 8:12 di sini dikatakan yaitu masa kandungan 9 bulan. Masa kandungan ini adalah digambarkan bahwa orang-orang Kristen memasuki masa kandungan. Masa kandungan ini adalah masa kesakitan. Seperti seorang ibu, mereka mengalami kesakitan sampai anak itu nanti bisa lahir. Demikian juga yang terjadi di akhir zaman, bahwa orang-orang Kristen mereka mengalami yaitu kesakitan
banyak ancaman mereka mengalami, tapi itu adalah dikehendaki oleh Tuhan supaya mereka dibangkitkan semangat mereka. Setelah mereka sudah dibangkitkan semangat mereka, mereka melakukan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Dan masa-masa itu adalah masa-masa kandungan. Masa kandungan itu artinya adalah masa kesakitan yang mereka alami untuk mewujudkan, untuk menciptakan, itu artinya untuk menciptakan tubuh Kristus itu. Sampai sasarannya adalah semua bangsa mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Setelah sudah diciptakan tubuh Kristus itu, lalu tubuh Kristus itu adalah dia tampil dan menyatakan kuasanya di bumi, ya. Dan di dalam pasal 13 sampai pasal 19 dikatakan di situ, gereja sidang tubuh Kristus yang esa atau sidang mempelai wanita mengungsi kepada belantara, sementara dunia dilanda oleh antikris. Di dalam pasal 19 13 sampai 19, pasal 13 sampai 19 yang terjadi itu peristiwa bahwa umat Tuhan harus yaitu dilarikan di padang pengungsian. Padang pengungsian itu adalah tempat, ya, lokasi di mana lokasi itu adalah sudah dilindungi oleh para malaikat balang tentara surga. Di sana ada orang-orang Kristen. Mereka adalah yang sudah melepaskan diri dari keinginan daging, dan mereka telah dibebaskan oleh Tuhan, disembunyikan di dalam satu lokasi, masuk di tempat padang pengungsian. Padang pengungsian itu adalah yang sudah dijaga oleh para malaikat Tuhan, atau lokasi-lokasi yaitu yang tidak ada ancaman antikris. Sementara setelah mereka sudah lari dari lokasi ancaman antikris, dan masa itu adalah masa terjadi masa antikris, dan terjadi yaitu kengerian di bumi ini, dan terjadi banyak masalah karena banyak orang-orang yang antikris. Mereka benci kepada yang mengikuti Kristus, dan akan itu terjadi. Dan di dalam pasal yaitu 13 sampai ayat 1 sampai 10, pasal 13 ayat 1 sampai 10, di situ dibicarakan bahwa seorang antikris itu dia menampilkanlah dirinya, dia sebagai Tuhan di bumi, dia harus disembah, dan itu akan terjadi. Selanjutnya di dalam Wahyu pasal 13 sampai 19 lagi itu terjadi yaitu masa antikris, ya, 3,5 tahun yaitu terjadi di bumi seperti yang saya sampaikan tadi. Dan di Wahyu pasal 19 yaitu kedatangan Tuhan yang kedua, dan itu akan terjadi. Di saat kedatangan Tuhan yang kedua, Yesus datang di bumi menjadi hakim yang adil, baik di bumi dan di surga. Di situ banyak terjadi yaitu masalah-masalah seperti terjadi gempa bumi, terjadi yaitu goncangan yang ada di bumi, Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada saat itu yaitu terjadi pengangkatan, orang yang mati duluan bangkit, dan orang yang hidup diubahkan dan dihakimi di arasi pengadilan, arasi putih, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Dan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 6 itu terjadi kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Artinya setelah bumi sudah selesai, atau bumi yang sudah tua, lalu ada bumi yang baru. Itu yang dikatakan adalah
kerajaan 1000 tahun damai. Dan 1000 tahun damai itu ya bersukacitalah semualah orang-orang yang sudah dilepaskan dari ikatan-ikatan, yaitu ancaman antikris. Dan pada saat itulah orang-orang Kristen ya menyatu dengan Kristus. Sampai di situ saudara, kita melanjutkan kalau ada kesempatan ya minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara, saudariku. Tuhan Yesus memberkati.